Tapi kayaknya cukup sulit sih Radiant Armor ketemu sama Nathan juga. Tetap ya, Makanya penetration. butuh Athena Shield juga dia. Yap, oke. Kalau gitu kita bakal melihat ini dia masih ya ada di match point dari Liquid Echo dan Falcon yang masih akan memperjuangkan langkah mereka di MSC 2024. Dan kalau gitu kita akan segera menuju ke dalam line of down bersama casters kita ada Papulung dan juga Lim Kocho. Let's go. Ini dia game yang keempat. Kalau saja Liquid Echo bisa menutup game ini, selesailah sudah. Tapi terbuka kesempatan untuk Falcon bisa menyamakan kedudukan. Ya, kita masih lihat juga ya nanti seperti apa perjuangan dari tim Falcon untuk bertahan dulu nih. Karena ini tech versus defense seperti yang KB bilang. Tapi magical damage ini membuat gua agak ragu sih. Lagi ya. Ini bener-bener kalau kita lihat dari Liquid Echo ada 1, 2, 3, buset deh. Yang emang pasti, yang emang gede-gede banget gitu loh ya. Tapi di satu sisi juga Harit 4 game tidak pernah tidak digunakan, selalu digunakan walaupun baru 1 kali menang dari game yang ketiga tadi. Iya kan, sebenarnya impact di game pertama dan game keduanya sih Lung yang pengen gue pertanyakan gitu kan. Kenapa bisa sampai seminim impact itu? Tapi kalau dari Emblem nggak ada perbedaan sih. Mungkin Nathan nih pakai Trill, wow galak banget di Benny. Benny Kitty maksudnya. Yap, ini udah mau galak-galakan aja berarti di game keempat ini. Mereka udah mau secure fix aja untuk kemenangannya. Mereka udah mau secure untuk di area late game-nya dengan Nathan. Ini udah hanya tinggal kita lihat bagaimana nanti Nathannya ini akan menjadi Nathan yang prematur atau tidak. Iya kan, mereka full magical pun nggak ada masalah sih gue ngeliatnya. Ya mungkin karena ada Starlim Sight juga nanti dari Nathan true damage. Masalahnya efek sisinya banyak banget ini dari Falcon. Bisa nggak nih nahan dari Benny-nya? Flicker? What? Agak gemeter kayak tangannya lo. Kepencet. Iya. Atau tadi mau nggak? Biasanya yang terjadi adalah kan kita biasa ngedit-ngedit interface itu kan. Mungkin itu kedekatan sama skill satunya. Bisa. Ya kan? Sama skill satu itu kan biasa sebelahan tuh. Jadi mau ngegeser-geser malah kena, malah kepencet flickernya. Kadang pressure dari tim Liquid ini dari namanya aja udah bikin pressure kadang lo. Iya. Bisa jadi itu juga kan. Cuman ya nanti kita akan lihat juga nih seperti apa pergerakan di turtle pertamanya dulu. Karena kalau ngomongin setup turtle, ya Akai lagi-lagi heavy spin di Akai ini bakal menjadi satu power untuk teman-teman dari Liquid Echo dan retrinya Kaltizi ini loh yang dapetin dari tadi berkali-kali Jury Lord. Sudah PX7-nya perlahan tapi pasti mulai mendekat dan juga emang Vendetta connect ke arah 2 player. Kita lihat seperti apa lagi karena untuk sekarang berhasil lagi mereka mengamankan ke arah satu turtle tersebut dan juga Kid X yang mau pergi karena Kid X-nya sejauh ini masih aman dan juga flicker dikeluarkan. Ada satu lagi motivation roar dan selamatlah Kid X untuk sekarang. Belum ada kill dari keduanya, tapi turtle tetap bisa diamankan oleh Liquid Echo. Mereka sekarang unggul dari segi gold memang nggak terlalu banyak. Tapi keunggulan ini yang bisa mereka pegang. Dan jangan lupakan snowball power Liquid Echo. Echo Express ini nyata. Dan mereka harus waspada dari Falcon. Nggak boleh sampai kena ya Liquid Express ini. Yap, itu dia tadi satu hal yang udah terjadi di area dari turtle itu. Sementara sekarang Benny ya dia bagian atas. Dengan adanya pergerakan dari Chip, mereka pun masih berusaha untuk bisa menghilangkan ke arah satu wave minion. PX7 ada di bagian tengah, Sanji pun ada di area tersebut. Kinex sudah mulai join. Makanya ini harus hati-hati juga. Akanya masih pegang dari segi level. Walaupun ya udah mulai mengejar juga nih dari Rogernya gitu kan. Udah mulai mau ngebalap juga. Masalahnya kalau ngomongin soal level ya jungle tank lagi-lagi gitu kan. Di awal mungkin bisa unggul tapi lama-lama akan terkejar juga. Dari segi item Silence Robe, mau nggak mau nih Royal Milk langsung bikin item defensif di awalnya. Karena ya tadi all magical damage. Jadi kayak bisa dengan satu Silence Robe aja itu udah matahin beberapa rotasi kayak dari Valennya jadi ketahan damage-nya. Dia bisa langsung War X nanti di item kedua mungkin. Kalau memang mau dijadiin juga Radiant, Athena Shield, it's okay. Gak ada masalah. Di area atas itu mereka masih berkumpul. Benny Kitty menghilangkan satu wave minion. Mungkin belum akan join kepada rekan-rekannya. Tapi kita tidak tahu seperti apa rotasi yang akan mereka lakukan nantinya. Karena Benny Kitty masih berfokus untuk bisa mendapatkan ke arah satu gold crab. Dan juga Kaltzy mengusir ke arah beberapa player Kaltzy. Standby di situ dulu. Ya kan, dia nggak mau sampai ada gerakan-gerakan invade lah. Maksudnya mereka akan tetap tahan dulu. Karena kalau memang mau invade mungkin ke Orange Buff-nya ditungguin.
Tapi ya turtle kedua, ini bakal menjadi tanda tanya besar lagi. Falcon Esports, maukah mereka kontes dengan banyaknya kekalahan mereka dari netral objektif? Semenjak game pertama bahkan, Ya. sampai game keempat sekarang dimulai. Kalau memang mereka mau ngebalikin sekarang saatnya. Di atas dari Haritnya menghilangkan dulu ke arah satu wave minion sebelum nanti mungkin joinan di dalam area pertempuran di dekat turtle-nya. Royal Make lagi dan lagi. Donra Wolf King langsung dikeluarkan. Sanjinya mengamankan tadi seperti ke arah Minuan Fury. Dan kita lihat akan seperti apa lagi karena Offender-nya connect tadi ke arah tubuh dari Sunford dan Idit-nya. Sudah berhasil kabur pula dari tersebut. Waktunya untuk mereka bisa membalaskan keadaan saja karena turtle-nya berhasil diamankan kembali. First blood-nya kembali tercipta dan Royal Make menjadi korban bahkan untuk sekarang. Benny-nya berusaha untuk bisa kabur satu terakhir dan Benny masih berhasil kabur. Wow, lagi-lagi Retribution God dari Kaltzy yang berhasil mendapatkan last hit dari Turtle. Yang kedua untuk mereka, bahkan team fight yang terbilang berat sebelah. Karena setup yang dilakukan oleh teman-teman Liquid Echo ini terbilang perfect setup. Mereka udah ngebuang banyak skill. PX7, dia udah nggak punya Cold Destruction lagi. Dia bisa dibalikin kapanpun, jadi nggak bisa nge-backup juga. Sementara di bagian depannya, dimakan semua. Kid X pun tidak bisa berbuat banyak. Dan lagi-lagi keuntungan di tangan Liquid Echo. 3.000 gold mereka ungguli. Yap. Jadi ya Kaltzy masih cukup santai dulu di bagian bawah. Jadi sekarang Kaltzy masih berputar-putar untuk bisa melakukan farming dengan cukup nikmat. Wah, ini kalah 1000 gold loh dari gold lane-nya. Nathan versus Harit. Nathan udah mau di item kedua, Haritnya baru jadi item pertama. Dan mereka juga dari Harit itu juga punya pecahan kan, Book of Sage yang sebenarnya nanti bisa jadi Veteran of Heaven. Tapi ya balik lagi Benny, dia udah mulai makan dua lane. Mereka udah tahu dan item keduanya udah jadi. Benny udah siap untuk diajak Wait. fight. Purify. Ada satu purif yang begitu indah tadi dari Benny Kitty. Inhuman reaction itu refleks sih. Karena nggak walaupun nggak ketarik ya, tapi dia refleks udah pencet duluan. Dan sekarang JP-nya berhadap-hadapan dengan Real Make. Di tengah Dex dan PX7 harus mempertahankan ke arah outer turret tersebut. Oke. Mungkin menunggu dari Kaltzy-nya juga nih kalau memang nanti mau jadi opener bisa kok. Rogernya bukan gold lane, dia jadi pakai retribution gitu kan. Masih aman, bisa untuk di-initiate juga. Sisanya tiganya juga flicker, bisa dimakan. Dan kalau ngomongin soal item, oke, Windtalker first item dari Dax. Mungkin ke arah War X ya setelahnya. Karena gue lihat Roger Jungle masih pakai War X nih untuk saat ini. Sementara udah ada Bloodwing juga dari PX7, udah lumayan, dia bisa safety juga. Tapi Turtle Ini Turtle-nya kembali berhasil diamankan pula dan mereka melawan sebuah pertempuran kembali dikejar sampai ke belakang dan juga Minuan Fury dikeluarkan. Tidak memberikan impact apapun tapi PX7 harus mundur begitu jauh di bawah. Haritnya masih free sendirian tapi tidak ada hasil juga yang bisa dia berikan. Karena JP-nya langsung saja nge-bypass jalan, tidak mau belok-belok, Pak, lurus saya udah. iya nggak peduli ya, terobos turret bodo amat. Yang penting kejar ke arah Benny. Untungnya masih selamat tadi. Kalau dia buru-buru aja skillnya itu bakal kena juga tadi. Dan dia siap shortcut. Dia siap panggil teman-temannya dan invade purple buff kembali dilakukan. Purple buff udah dikuasain, ada yang offended tadi gak kena siapapun kembali. Purple buff-nya berhasil diamankan pula. Dex baru join dan tertinggal level kali ini. Iya, ini udah lumayan berbahaya lagi pastinya. Falcon, mereka kehilangan advantage yang begitu banyak. 5.000 gold kali Wah, ini. Benny udah dikasih purple buff tuh, coba lihat tuh. Benny udah diberikan makanan yang lebih banyak lagi. Ya mereka sadar kalau memang dari Kaltzy juga udah dapat gitu kan. Nge-steal purple buff yang dimiliki Falcon Esports. Yep. Dan objektifnya mereka lagi unggul juga. Falcon hanya bisa untuk defense sekarang. Yang gue pikir malah yang nge-defense bakal ikut Echo. Nih, Benny kita udah nikmat banget loh. Oke, waktunya untuk Benny kita akan mulai maju ke bagian depan karena ada zaman Force di area tersebut. Bahkan sekarang Minuan Fury-nya langsung terlihat pula. Benny kita masih free di bagian belakang. Benny Kitty akan seperti apa lagi karena sekarang Entropy udah langsung dikeluarkan dan dikonek karena beberapa player. Sakit banget, 3 player secara singkat langsung menghilang dan double kill didapatkan oleh Benny Kitty. Pinter banget. Entropy yang nggak langsung dikeluarkan, Lim. Iya. Kita bisa lihat dari STC replay juga nih. Dia nggak buru-buru lah untuk nge-follow. Dia bener-bener nungguin Minion Fury dari Kid X ini keluar. Atau ya memang tadi kondisinya juga lagi cooldown sih sebenarnya. Mungkin di spam ya tadi sama dia. Tapi nggak ada masalah. Lihat Kaltzy udah jadi palang pintu tuh. Diem aja dia di belakang. Waduh. Tapi Wait. What? Nyaris. Gila. Buset, damage-nya Benny Kitty gede banget sih. Tapi ya itulah Nathan gitu kan. Ketika memang berhasil snowball, damage-nya benar-benar segila itu. Apalagi dari pasifnya juga kan nambah attack speed. dan prematur kali ini Nathan ya. Nih udah jadi duluan 2 item aja tadi udah jadi dari beberapa menit lalu kan. Yep. Dan di area Lord, mereka sudah langsung set up saja, mereka sudah langsung push saja dan Lordnya kembali menjadi milik dari Liquid Echo karena cepet banget loh. Selagi ada Nathan,
cepet aja, ekspres aja semuanya. Defense pun sama sih, kayak Lord yang bisa kan diambil sama Falcon gitu kan. Dan Liquid Echo-nya kondisinya kondisi defense. Itu sama, dia bakal bisa nge-meltdown Lord-nya secara cepat. Ya. Dan Holy Crystal udah jadi. 8.000 gold yang dipegang sama Nathan-nya, buset. Ini tajir banget sih. Di menit berapa? Menit 9 loh ini. 8.300 menit segini. Iya, ini kalau dari taraf kehidupan udah jadi raja minyak dia. Raja minyak. Sekalian tuh tambang juga. Ntar, Gabung deh. kalau udah 10k baru dia. Baru Bos- gabung bos tuh, baru tambang buka, dia. baru nge-expand deh ya. Itu dia. Lagi mikir sekarang loh. Mau dikembangin kemana lagi? Itu dia. Tapi defensif dari Falcon ya. Dia bisa clear sih sebenarnya ya dari PX7. Sama dia ada Benny juga dari Synchrovision. Lordnya juga masih Lord pertama. Harusnya masih aman. Oke, Sanji akan mengawal bersama dengan Benny Kitty, tapi Benny Kitty lebih mengarah untuk belok ke area atas. Dan juga Royal Mic-nya didorong dengan satu heavy spin, akan dia bisa bertahan karena satu flicker tadi udah langsung dia keluarkan pula. Sejauh ini masih aman, masih bisa bergabung bersama dengan teman-teman. Pasif dari best start ini loh yang membuat mereka tuh masih bisa tetap nahan lah. Baru menit 10 kok ini. Nathan, Benny, Yap. Dan Benny berhasil langsung dihancurkan, bahkan Royal Mic-nya dibanting pula. Minot Fury langsung terlihat dia tersebut. Tapi masih ada pergerakan dari beberapa player maker. Liquid Echo masih bisa menyelamatkan dirinya pula. Dan sekarang 3 player terlihat dari Falcon, melihat dari kejauhan. Namun tuh sekarang mereka tidak ingin memberikan waktu lebih, dan Dex dihancurkan tepat di dalam area pekarangan rumahnya. bahkan 2 best turret bisa didapatkan dari Lord yang pertama. Lordnya memang bisa di-clear, tapi Super Wave Minion selanjutnya bisa mendapatkan objektif bersamaan dengan tumbangnya beberapa member dari Falcon, membuat keuntungan. Gold yang dipegang lebih gila lagi, shortcut. Yap, langsung dipanggil saja rekan-rekannya. Entropy langsung terlihat di dalam area tersebut. Pertempuran akan kembali terjadi. Heavy spin dikeluarkan dan juga mengusir karena beberapa player. Tapi Royal Mic akan dirinya bisa bertahan karena sekarang fokusnya pemain di Liquid Echo mungkin akan langsung bisa mendapatkan kemenangan, karena mereka lah yang berhak untuk bisa mendapatkan kemenangan 3-1. Wow, semifinal I'm coming. Liquid Echo yang berhasil mendominasi game yang keempat dan mendapatkan kemenangan dengan skor 3-1. Liquid Echo Express kembali hadir dengan one-sided game tanpa poin kill yang diberikan. Dominasi full dari gold objektif dan semuanya mereka kuasai. Dan once again, welcome to semifinal Liquid Echo.